Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Pesawat Garuda siap berangkatkan ribuan jemaah haji Indonesia. Pegiat lingkungan cabut spanduk yang dipasang di pohon. Derita bocah 3 tahun yang mengidap tumor di mata. Seperti inilah kesibukan pekerja Garuda Maintenance Facility atau GMF memasuki musim haji tahun 2023. Setiap harinya mereka menyiapkan dan mengecek pesawat yang akan mengangkut tamu Allah menuju Tanah Suci. Petugas GMF memberikan nomor kursi hingga memeriksa ruang kokpit. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para calon jemaah haji. Tahun ini Garuda Indonesia telah mempersiapkan sebanyak 14 pesawat. Ini akan mengangkut 104.172 calon jemaah haji yang akan dibagi ke dalam 287 kelompok terbang yang akan diberangkatkan melalui 9 embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Kita akan mulai penerbangan haji 1444 Hijriah ini mulai nanti malam atau lebih tepatnya dini hari jam 00.30. Rencananya penerbangan pertama Garuda membawa jamaah haji itu akan dilakukan dari embarkasi Solo, yang kemudian akan dilanjutkan 00.40 dari embarkasi Cengkareng. Ini akan kita lakukan terus sampai nanti kepulangan, insya Allah rencananya tanggal 2 Juli. Tahun 2023 ini, kloter pertama yang diberangkatkan ke Tanah Suci dilakukan Rabu kemarin. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Naiknya biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 menjadi salah satu penyebab gagalnya sejumlah calon jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Seperti yang dialami oleh Kusnadi, calon jemaah haji asal Kabupaten Lebak. Ia harus menunda keinginannya pergi ke Tanah Suci karena tidak memiliki uang untuk melunasi biaya ibadah haji meskipun sudah menunggu 11 tahun. Kusnadi merupakan calon jemaah haji cadangan asal Rangkas Bitung. Namun sampai batas waktu pelunasan pada tanggal 19 Mei 2023, Kusnadi yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kelontong tidak memiliki uang. Kusnadi rencananya akan naik haji tahun ini bersama anaknya yang menggantikan istrinya yang telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Dan keadaan kan orang pernah gitu. Ya, sekarang kan keadaan begini gitu. Penambahannya berapa sih Pak kemarin? Kalau penambahan itu ada 20 lebih sih. Oh gitu. Ya. Tapi sebenarnya Bapak kalau itu udah lunas ya? Apa? Kalau yang dulu udah lunas? Iya, kalau dulu mah mungkin bisa aja tahun ini berangkat. Oh gitu. Berhubung hasil ada penaikan, nanti itu dari pindah. Naiknya biaya haji yang mencapai 20 juta rupiah dirasa sangat memberatkan. Namun Kusnadi tidak putus asa. Ia tetap berharap tahun depan dapat melunasi BPIH dan berangkat menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Damkar Pandeglang mengevakuasi terenggiling yang ditemukan di bawah kloset laboratorium SMK Negeri 15 Pandeglang yang berada di Desa Pasir Petei, Kecamatan Cadasari. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi terenggiling karena hewan tersebut berada di bawah kloset. Petugas terpaksa membongkar lantai dengan alat seadanya. Ya tadi kita berusaha agak susah, kita bongkar dulu
keramik di bawah klosetnya. Jadi nanti akan diserahkan ke Iya, BKSDA ya? Serahkan ke BKSDA. Karena terenggiling ini merupakan hewan. Ya, salah satu hewan yang dilindungi. Terenggiling awalnya masuk ruangan dan penjaga lab memasukkannya ke kardus. Namun pada pagi harinya, terenggiling itu keluar dan melubangi lantai kamar mandi. Itu kerjanya malam, pas saya jaga, saya keliling ya di ruang lab, ada terenggiling masuk. Nah, saya amanin sementara dalam kardus. Saya tinggal semalam ya di sini. Pas pagi saya lihat udah bikin lubang di kamar mandi di bawah kloset. Udah dalam itu Pak ya? Iya udah dalam. Dan akhirnya saya manggil damkar. Oh damkar. Tadi alhamdulillah terevakuasi ya? Udah dievakuasi, alhamdulillah. Untuk sementara, hewan pengerat itu diamankan di kantor BPBD Damkar dan selanjutnya akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Serang karena merupakan hewan yang dilindungi. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Prihatin, pepohonan di pinggir jalan sering dijadikan media memasang spanduk iklan dan kampanye. Sejumlah komunitas lingkungan dan mahasiswa pecinta alam di Kota Serang turun ke jalan. Mereka menyusuri jalan protokol sambil menyopot spanduk dan paku-paku yang menempel di pohon-pohon. Mereka hanya berbekal peralatan seadanya seperti linggis, tang, dan karung. Mereka juga mencopot sejumlah spanduk calon legislator yang tidak paham lingkungan. Selama 2 hari, mereka telah mengumpulkan ratusan spanduk berbagai ukuran dan paku yang jumlahnya cukup banyak. Memasuki tahun politik, mereka juga berharap pengurus parpol dan para bacalek tidak merusak pepohonan dengan memanfaatkan sebagai media memasang spanduk dan banner. Ya, kami dari penggiat lingkungan dan Mapala Banten bahwa hari ini kita aksinya bersih-bersih pohon dari gambar-gambar yang tertancap di pohon, terutama banner-banner para politisi, karena ini tahun politik, banyak sekali mereka seenaknya memasang banner. Sehingga kami mengadakan aksi bersih-bersih pohon. Kegiatan akan kembali dilakukan di sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Serang jika pepohonan kembali dipenuhi spanduk dan banner yang dipasang secara ilegal. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.